Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'di. Amma ba'du. Hadratal kurama wal udama, para alim ulama, para kiai, para guru ngaji, para tokoh masyarakat, pemerintah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ialah kita bisa dihidupkan dalam keadaan Islam dan iman. Sholawat serta salam semoga tercurahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah kita bisa mengenal Islam dan iman. Dalam video ini saya ingin mengklarifikasi kasus penipuan pura-pura mati yang diviralkan oleh salah satu akun YouTube, bahwa sebelum kejadian saya telah mendapat panggilan dari salah seorang, yaitu Mbak Rukayah, untuk mengobati beliau di Kota Tegal, Kecamatan Tegal Selatan. Cuman karena ada beberapa yang tidak menyenangi, mungkin juga yang nggak tahu, akhirnya saya diusir oleh Mbak Rukayah serta oleh Polsek Tegal Selatan. Dan beliau juga mengatakan kalau terjadi apa-apa kami tidak bertanggung jawab. Sebelum tanggal 23 itu saya bertemu dengan salah seorang kiai yang namanya Kiai Syafiuddin. Beliau anggota Ansor, warga Nahdliyin, dan beliau bertanya. Beliau menyampaikan, sampean kalah. Sampean kalau tidak pulang kalah. Nah, jadi beliau bertanya, sampean mau pulang ke Pontianak atau ke Madura atau kemana? Maka saya jawab, saya ingin pulang ke Solo. Dan alhamdulillah oleh beliau dibelikan tiket pergi ke Solo. Sebelum masa itu terjadi, yang subhanallah, kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Memang saya berpesan kepada istri saya karena rohani saya sudah tidak enak. Saya juga menelpon mbak saya yang ada di Pontianak, namanya Mbak Masruah, untuk disoalkan kepada guru saya, yaitu Al-Mahfur lah,
Kiai Haji Abdul Hamid Son Haji agar doakan saya semoga saya tidak meninggal dunia. Setelah kejadian itu saya berpesan kepada istri saya, Dun, apabila saya dinyatakan meninggal dunia, maka jangan kubur saya selama 3 hari 3 malam. Kalau saya tidak dihidupkan oleh Allah, maka bawa mayat saya ke makam Kiai Haji Alawi Muhammad. Apabila tidak dihidupkan oleh Allah, maka ikutilah rute perjalanan saya. Karena sejak 2012 saya itu sowan ke para ulama. Dan saya yakin karomahnya ulama pasti akan membantu saya. Kalau saya dituduh menipu pura-pura mati karena tidak punya ongkos, ayo kita cek bersama. Kalau saya dituduh pura-pura mati karena menjalani ilmu spiritual, di mana ada ilmu spiritual itu yang berpura-pura? Kalau saya dituduh pura-pura mati ingin terkenal, serasa saya semadura, saya itu sudah terkenal karena saya sowan ke para ulama. Kalau saya dituduh pura-pura mati karena menghindari hutang, memang berapa hutang saya? Maka karena tidak sportif dalam menjalani tugas, ya pelapor juga pihak kepolisian, ya maka itulah yang terjadi. Saya ditekan sedemikian rupa. Dan kalau ingin karomah ataupun kelebihan yang Allah berikan kepada saya, maka saya harap saudara-saudara dari agama apapun, silahkan cek oleh sampean. Sampean minta aja, datangkan karomah Mas Robi Anjal. Setelah itu yakini oleh sampean sesuai dengan keyakinan sampean. Pasti Allah akan tunjukkan apa itu. Ya, jadi kalau saya dikatakan pura-pura mati ini itu ya itu kan media saja yang tidak sportif. Dia saja yang tidak sportif, maka kebenaran harus terungkap karena ini menyangkut nama baik keluarga saya dan keturunan saya, maka saya akan tetap berjuang. Dan insya Allah semoga Allah meridhoi hari Senin ini, insya Allah saya akan unjuk rasa di depan Museum Mabes Polri untuk menuntut keadilan, untuk ingin bertemu dengan Bapak Kapolri. Saya siap dihukum, bahkan saya siap dibakar hidup-hidup jika saya terbukti menipu dan pura-pura mati. Ya, itu masalah kejadian-kejadian itu, ya itu kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semuanya yang menangani, yang memviralkan, yang memberitakan tidak enak, sebenarnya kan harus klarifikasi kan begitu ya. Sebenarnya kan saya punya hak jawab untuk media, untuk apa. Ya inilah, biarkan nanti siapa yang benar dan siapa yang salah biar Allah tunjukkan, biar Allah buka semuanya. Subhanallah. Ya hanya itu saja. Kalau saya siap dibakar hidup-hidup jika saya terbukti menipu dan pura-pura mati oleh seluruh rakyat Indonesia. Demi Allah, demi Rasulullah, saya siap dibakar hidup-hidup oleh seluruh rakyat Indonesia apabila saya terbukti menipu dan pura-pura mati.
Saya sebenarnya sudah melakukan perlawanan melalui proses hukum. Saya sudah lapor ke Propam Polda Jatim, tembusan ke Polda Jatim, Bapak Kapolri, tapi sampai sekarang tidak ada respon yang positif yang mengarahkan untuk gimana, dan bahkan saya juga sudah lapor ke Kompolnas, bahkan ke Komnas HAM. Cuman menurut Komnas HAM, Kompolnas yang menangani kasus ini. Ya, mari kita buktikan, semoga Allah membuka kebenaran. Siapa yang berbohong dan siapa yang benar. Terima kasih, kurang lebih saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.